Inara Rusli kini menempuh jalur hukum untuk mengubah posisi dari pihak yang dituduh menjadi korban dalam polemik pernikahan siri yang heboh dengan Insanul Fahmi. Ya, setelah dilaporkan atas dugaan perzinaan oleh Wardati Namawa, istri sah Insanul Fahmi, Inara melancarkan serangan balik ganda ke pihak-pihak yang terlibat. Seperti diketahui, Inara Rusli secara resmi melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Inti dari laporan ini adalah pengakuan Inara bahwa dirinya dibohongi. Insanul Fahmi diduga mengaku lajang atau duda saat mendekati dan mengajaknya menikah siri. Selain itu, pada saat yang hampir bersamaan, Inara juga membuat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran ilegal akses dan UU ITE. Langkah ini secara strategis menyeret nama mantan suaminya, Virgon, yang diduga memiliki akses ke sistem kamera pengawas di rumah tersebut, sehingga laporan Inara berpotensi mengungkap pelanggaran privasi dan akses ilegal. Dan untuk mengetahui terkait upaya lain yang ditempuh oleh Inara Rusli sebagai serangan balik, maka inilah 5 serangan balik Inara Rusli, versi Cumi Top 5. Inara Rusli telah mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya pada Senin, 1 Desember 2025. Laporan ini diajukan setelah fakta terungkap bahwa Insanul Fahmi ternyata masih berstatus suami sah dari Wardati Namawa. Inara melaporkan Insanul Fahmi atas dugaan tindak pidana penipuan atau pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan utama pelaporan ini adalah Inara merasa telah ditipu mengenai status perkawinan Insanul Fahmi. Menurut keterangan Inara, Insanul Fahmi mendekatinya dan mengajaknya menikah siri dengan pengakuan bahwa dirinya adalah lajang atau duda yang sudah bercerai. Laporan ini merupakan respons hukum dari Inara setelah ia sendiri sempat dilaporkan oleh Wardati Namawa. Dengan mengambil langkah ini, Inara berupaya mengubah posisinya dari pihak terlapor dugaan perzinaan menjadi korban penipuan status perkawinan. Hari ini kami melakukan pelaporan atas dugaan penipuan yang dialami oleh klien kami, di mana ini kami menduga inisial IF karena di situ ada tipu muslihat yang kami temukan dan kami tadi sudah melampirkan bukti-bukti yang ada. Dapat kami jelaskan bahwa tanggal 1 Desember 2025 bahwa telah datang seorang perempuan usia 32 tahun dengan inisial IIR, yang mana yang bersangkutan melaporkan tentang perkara penipuan, penipuan dengan terlapor dengan inisial IF, seorang laki-laki. Jadi benar yang bersangkutan datang hadir di Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Yang bersangkutan menerangkan bahwa pada tanggal 14 Juli 2025 pelapor di pernikahan dengan terlapor oleh teman. Setelah beberapa waktu terlapor mengajak pelapor untuk menikah dan pelapor dengan terlapor pergi untuk melihat status pernikahannya. Dalam KTP tersebut status terlapor belum kawin. Dan terlapor juga menunjukkan surat pernyataan status single pada tanggal 29 Juli 2025. Namun faktanya, dalam surat pernyataan tersebut terlapor telah menikah dan telah memiliki anak, dan atas kejadian tersebut korban merasa telah dirugikan. Selanjutnya yang bersangkutan datang ke SPKT Polda Metro Jaya dan melaporkan kejadian tersebut untuk ditindaklanjuti. Begitu korban atau pelapor melaporkan kejadian tersebut, terus menuangkan beberapa nama saksi, ada 3 saksi di laporan ini. Nanti penyelidik akan melakukan penyelidikan, akan mengklarifikasi dan memanggil semua yang berkaitan dengan laporan saudari IIR, apakah ada unsur pidana atau tidak. Nanti kalau memang ada unsur pidana akan dinaikkan
ke penyidikan. Kalau untuk laporan kasus penipuan, ya itu kan ada pada pasal 378 KUHP ya tentang penipuan, itu dengan pidana penjara paling lama 4 tahun penjara. Dari pelapor ada menyerahkan 1 unit rekaman video, kemudian 1 lembar fotokopi KTP, 1 lembar surat pernyataan, ya, dan memberikan keterangan bahwa dalam laporan tersebut ada 3 saksi yang pelapor sampaikan dalam laporan polisi. Semoga ini bisa ada titik terang dan tidak ada lagi persoalan-persoalan yang membawa kegaduhan. Terima kasih, mohon maaf ya, cukup sampai di situ. Inara gimana? Merasa tertipu? Merasa tertipu gimana? Merasa tertipu gimana? Tipunya kayak gimana Inara? Emang sebelumnya nggak di cross check dulu Inara? Kenapa mau dikasih Kak Ina sedikit aja Kak Ina merasa tertipu gimana Kak Inara? Apakah semua Inara? Selain melaporkan Insanul Fahmi atas penipuan status, Inara Rusli kembali menempuh jalur hukum dengan membuat laporan ke Bareskrim Polri pada sekitar tanggal 28 atau 29 November 2025. Laporan ini memiliki fokus yang berbeda, yakni dugaan pelanggaran ilegal akses dan UU ITE. Laporan ini muncul setelah rekaman CCTV yang berasal dari rumah Inara, yang memperlihatkan dirinya bersama Insanul Fahmi, tersebar luas di publik dan dijadikan bukti dalam laporan Wardatina Mawa. Inara menganggap penyebaran rekaman tersebut merupakan pelanggaran privasi dan akses ilegal. Ada fakta juga, Sabtu 22 November, klien kami kaget bahwa ada CCTV yang beredar di mana CCTV itu ada di rumah pribadi klien kami yang hanya bisa diakses oleh klien kami, ya. Pada kesimpulannya, klien kami tidak pernah ingin dekat dengan saudara Insan ataupun masuk ke dalam keluarga dari saudara Insan dan saudari Mawa. Klien kami telah membuat laporan polisi ya di Mabes Polri terkait dugaan illegal access ya pada tanggal 26 November 2025. Mungkin rekan-rekan bisa melihat. Oke? Hubungan pernikahan siri antara Inara Rusli dan Insanul Fahmi secara dramatis berakhir setelah kebenaran mengenai status Insanul Fahmi terbongkar di hadapan publik. Inara Rusli mengambil sikap tegas dengan memutuskan dan mengakhiri segala bentuk hubungan dengan pria tersebut. Keputusan ini diambil setelah Inara menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Insanul Fahmi ternyata masih terikat pernikahan sah dengan Wardatina Mawa, padahal ia mengaku kepada Inara sebagai seorang duda atau lajang. Pengakuan palsu inilah yang menjadi landasan bagi Inara untuk bersedia dinikahi secara siri. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Insan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Insan. Karena klien kami yang perlu kami tegaskan bahwa dia juga merasakan hal bahwa pernah merasakan yang namanya perempuan itu, gimana rasanya ketika perempuan itu ditinggalkan oleh suaminya, seperti itu ya. Jadi yang kami tegaskan di sini, klien kami itu tidak lagi memiliki hubungan dengan si Insan. Ya, seperti itu. Inara Rusli secara aktif menggunakan ruang publik untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan diri terkait polemik pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi. Dalam konferensi pers yang ia adakan, Inara dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah korban penipuan status perkawinan yang dilakukan oleh Insanul Fahmi. Ya, pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap laporan yang dilayangkan oleh Wardatina Mawa yang menuduhnya sebagai pihak ketiga.
Inara menjelaskan bahwa niatnya untuk menikah siri murni didasarkan pada pengakuan Insanul Fahmi yang meyakinkannya bahwa dirinya sudah bercerai atau berstatus duda. Bahwa memang klien kami telah memiliki hubungan dengan saudara Insan Nur Fahmi, ya, atau saudara Insan. Ya, hubungan ini bermula diajaknya atau dikenalkannya saudara Insan itu oleh temannya inisial AQ, yang dimana AQ ini merupakan teman dari istri saudara Insan atau yang kita kenal Ibu Mawa, ya, datang membawa seorang untuk mengajak Ibu Inara atau klien kami berkolaborasi bersama untuk bisnis. Nah, perkenalan itu terjadi di bulan Juli tahun 2025, ya. Jadi di situ mulai kenalannya. Kemudian setelah perkenalan tersebut, saudara Insan sangat ingin berkomunikasi dengan klien kami, sering chat, sangat intens dan selalu menyampaikan ingin membantu bisnis yang klien kami sedang bangun. Di salah satu pertemuan itu, klien kami disampaikan bahwa saudara Insan waktu itu dia menyampaikan statusnya single, ya. Jadi saudara Insan itu menyampaikan klien kami berstatus single. Terus klien kami juga melihat dari Instagram bahwa tidak ada profil dengan istrinya. Saudara Insan ini mulailah menyatakan ingin serius dengan klien kami, ya. Seperti yang klien kami sampaikan di video yang beredar ya, ada satu acara pagi-pagi, ya. Mungkin izin boleh itu sedikit kami ingin menampilkan dalam artian video terkait klien kami mengatakan bahwa memiliki hubungan dengan laki-laki single, karena kami tegaskan bahwa memang awal daripada klien kami ini Iksan memperkenalkan dirinya dia itu single, ya. Di tengah badai laporan hukum dan pemberitaan yang memanas, Inara Rusli juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada pihak-pihak yang dirugikan dan juga kepada masyarakat. Meskipun ia secara tegas menyatakan dirinya adalah korban penipuan status oleh Insanul Fahmi, Inara tetap mengakui adanya khilafan dalam proses menjalin hubungan tersebut. Permintaan maaf ini seringkali ditujukan kepada Wardatina Mawa, istri sah dari Insanul Fahmi, dan juga kepada anak-anaknya serta publik yang mungkin merasa kecewa. Aku di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi bagi amalan kita. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.